Oke, kita bakal ngebahas sebuah kisah yang luar biasa. Ini cerita tentang merek ayam goreng yang sukses banget justru karena mereka sengaja ngelanggar semua aturan bisnis yang ada. Ini bukan cuma soal ayam, tapi soal filosofi. Kita mulai dari fakta yang, jujur aja, kedengerannya agak mustahil. Cuma satu gerai Albaik di Arab Saudi itu penjualannya konon setara dengan 30 gerai KFC digabungin. Saya ulangi ya, 1 lawan 30. Nah, dari sini kan kita langsung mikir, gimana ceritanya? Kok bisa sebuah brand yang puluhan tahun kayaknya sengaja nggak mau besar, malah bisa jadi sebesar ini? Apa sih rahasianya? Oke, buat ngerti jawabannya, kita harus paham dulu kalau Albaik ini bukan sekedar restoran. Statusnya tuh udah kayak legenda. Antriannya aja kadang-kadang perlu diatur sama polisi, saking ramenya. Beneran loh. Semua ini berawal di tahun 1974, tapi baru seumur jagung sebuah tragedi terjadi. Sang pendiri meninggal dan tiba-tiba bisnis ini jatuh ke tangan dua anaknya yang masih mahasiswa teknik. Mereka nggak ngerti apa-apa soal bisnis ayam dan parahnya lagi mereka juga mewarisi setumpuk utang. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Latar belakang mereka sebagai insinyur yang awalnya mungkin kelihatan nggak nyambung, justru jadi senjata paling ampuh yang mereka punya. Coba deh lihat perbedaannya. Mereka nggak mikir kayak koki yang bikin seni di dapur. Mereka mikir kayak insinyur yang lagi ngerancang sistem di laboratorium. Tujuannya itu bukan cuma rasa enak, tapi rasa enak yang bisa diulang ribuan kali dengan hasil yang sama persis. Presisi. Makanya, selama 3 tahun pertama, mereka itu sama sekali nggak buka cabang baru. Mereka malah balik lagi ke kampus, belajar teknologi pangan. Mereka menciptakan sebuah proses mulai dari 18 bumbu rahasia sampai teknik vakum supaya setiap potong ayam rasanya identik tanpa perlu jago masak. Oke, sekarang produknya udah viral, sistemnya udah mantap. Logikanya, apa langkah selanjutnya? Ya ekspansi gila-gilaan dong kan? Salah. Alih-alih ngebut, mereka malah ngerem dan bangun tembok. Bayangin, lebih dari 30 tahun, Albaik itu sengaja cuma ada di 3 kota. Mereka nolak tawaran franchise jutaan dolar dari seluruh dunia. Buat pebisnis biasa, ini keputusan gila. Bener-bener nggak masuk akal. Dan kalimat ini adalah DNA Albaik. Filosofi mereka simple. Kalau ekspansi terlalu jauh dan cepat, kualitas pasti jadi korban. Dan itu adalah harga yang nggak akan pernah mau mereka bayar. Kepercayaan pelanggan itu nomor 1, profit belakangan. Terus, gimana cara mereka jagain tembok kualitas ini? Jawabannya ada di sini. Mereka mengendalikan semuanya, dari A sampai Z. Strategi ini namanya integrasi vertikal. Jadi, daripada beli dari pemasok, Albaik bangun kerajaannya sendiri. Mereka punya pabrik pengolahan ayam sendiri, pabrik bumbu sendiri, bahkan sampai armada truk pendinginnya pun punya sendiri. Jadi mereka ini bukan lagi cuma restoran, tapi perusahaan sistem pangan. Nah, ini dia hasilnya. Karena mereka ngontrol semuanya dan nggak ada perantara, biayanya jadi super efisien. Makanya mereka bisa jual produk premium dengan harga yang murah banget, yang nggak mungkin bisa disaingi kompetitor. Ini bukan sulap, ini rekayasa sistem. Semua sistem dan filosofi ini akhirnya diuji di panggung terbesar pada tahun 1998, ketika pemerintah Arab Saudi datang bawa satu masalah yang kelihatannya mustahil buat dipecahkan. Tantangannya gini, kasih makan jutaan jemaah haji di Mina yang areanya sempit banget. Cuma dalam beberapa hari, di bawah panas gurun yang bisa mencapai 40 derajat Celcius. Ini resep sempurna buat bencana logistik. Pemerintah minta makanannya harus higienis, murah, cepat, dan bisa diproduksi ratusan ribu porsi dalam hitungan jam. Mereka itu bukan lagi nyari catering, mereka lagi nyari keajaiban. Dan Albaik cuma dikasih waktu 6 bulan buat nyiapin semuanya. Sekali lagi, jiwa insinyur mereka keluar. Jawaban Albaik bukan bikin dapur yang lebih besar, tapi mereka membangun sebuah pabrik dapur. Sebuah fasilitas yang dirancang kayak pabrik mobil, di mana setiap gerakan dan prosesnya dihitung presisi untuk efisiensi maksimal. Coba deh kita bayangin angkanya. Sistem mereka itu bisa melayani 1000 transaksi per menit. Semuanya dikontrol komputer, dari suhu minyak goreng, pergerakan ratusan truk, hingga stok barang. Ini udah kayak orkestra logistik yang sempurna. Misi haji ini sukses besar. Dan lucunya, penolakan mereka buat ekspansi selama puluhan tahun malah terbayar di sini. Jutaan jemaah dari lebih 180 negara pulang ke kampung halamannya bawa cerita soal ayam Albaik. Mereka dapat marketing dari mulut ke mulut paling dahsyat sedunia dan gratis.
Nah, dari sini lahirlah istilah efek Albaik. Model bisnis mereka yang super efisien ini begitu kuat, sampai-sampai kalau mereka buka satu cabang di satu tempat, semua restoran di sekitarnya itu terpaksa harus nurunin harga atau ya siap-siap kehilangan pelanggan. Jadi, kalau kita ringkas, kesuksesan Albaik itu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, sistem di atas seni. Kedua, integrasi vertikal buat kontrol penuh. Dan ketiga, mainnya di volume. Untung dari jualan yang banyak banget, bukan dari margin per porsi yang tinggi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting, terutama buat kita yang mungkin lagi bangun bisnis. Mana yang harus dibangun duluan? Produk yang viral atau sistem yang kuat buat nopang produk itu waktu nanti dia meledak? Kayaknya, kisah Albaik udah ngasih jawaban yang sangat jelas.